Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rinawati Dewi, nomor induk mahasiswa 211217759. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari makalah yang sudah saya buat yang berjudul Mengupas Tuntas Konsep Utilitarianisme dan Memaknai Konsep Keadilan Hukum. Yang pertama, bab 1 pendahuluan. A. Latar belakang. Utilitarianisme adalah tradisi filsafat etika yang diasosiasikan Jeremy Bentham pada tahun 1748 sampai 1832 dan John Stuart Mill pada tahun 1806 sampai 1873. Dua filsuf ekonomi dan pemikir politik Inggris akhir abad ke-18 dan ke-19. Pandangan mereka tentang utilitarianisme diakui memiliki dampak besar baik pada karya filosofis dalam teori moral dan pada pendekatan kebijakan ekonomi, politik, dan sosial. Utilitarianisme berpendapat bahwa suatu tindakan benar jika cenderung menghasilkan kebahagiaan dan salah jika cenderung menghasilkan kesedihan, atau kebalikan dari kebahagiaan bukan hanya kebahagiaan aktor tetapi juga orang yang terpengaruh olehnya. B. Rumusan masalah. Rumusan masalah pada makalah yang sudah saya buat adalah sebagai berikut. Yang pertama, apa definisi dari hukum utilitarianisme? Yang kedua, bagaimanakah aliran hukum utilitarianisme? Yang ketiga, apa keunggulan dan juga kelemahan dari hukum utilitarianisme? Yang terakhir yaitu siapa tokoh-tokoh pada aliran hukum utilitarianisme. C. Tujuan dari makalah yang sudah saya buat. Yang pertama, mengetahui definisi dari hukum utilitarianisme. Yang kedua, mengetahui mengenai aliran hukum utilitarianisme. Yang ketiga, mengetahui bagaimana keunggulan dan juga kelemahan dari aliran hukum utilitarianisme. Dan yang terakhir, mengetahui tokoh-tokoh pada aliran hukum utilitarianisme. Selanjutnya, bab 2, pembahasan. Yang pertama, definisi hukum utilitarianisme. Utilitarianisme juga sering disebut utilisme. Utilitarianisme adalah aliran hukum yang menempatkan kemanfaatan sebagai tujuan utama hukum. Kemanfaatan yang dimaksud dalam aliran ini adalah kebahagiaan atau happiness. Utilitarianisme memandang baik buruk atau adil tidaknya suatu hukum bergantung pada apakah hukum itu memberikan kebahagiaan kepada manusia atau tidak. Kebahagiaan tersebut diupayakan agar dapat dinikmati oleh sebanyak mungkin individu dalam masyarakat, atau the greatest happiness for the greatest number of people. Utilitarianisme adalah suatu pandangan etika normatif yang menilai kebaikan dari suatu tindakan berdasarkan tingkat maksimal yang dicapai dari penggunaannya. Nilai kebaikan ini umumnya mempersyaratkan peraihan tindakan maksimal dari kebahagiaan dan pengurangan tindakan penderitaan. Utilitarianisme berasal dari kata bahasa Latin yaitu utilis yang berarti berguna, bermanfaat, berfaedah, atau menguntungkan. Istilah ini juga sering disebut sebagai teori kebahagiaan terbesar. Yang kedua, aliran hukum utilitarianisme. Menurut kaum utilitarianisme, tujuan pembuatan sekurang-kurangnya menghindari atau mengurangi kerugian yang diakibatkan oleh pembuatan yang dilakukan baik oleh diri sendiri maupun orang lain. Dengan cara memperbesar kegunaan, manfaat, dan keuntungan yang dihasilkan oleh pembuatan yang akan dilakukan. Pembuatan harus diusahakan agar mendatangkan kebahagiaan daripada penderitaan, manfaat daripada kesia-siaan, keuntungan daripada kerugian. Dengan demikian, pembuatan manusia membawa dampak sebaik-baiknya bagi diri sendiri dan orang lain. Adapun tokoh penganut utilistis adalah Jeremy Bentham dan Rudolf von Jhering. Namun demikian, terdapat perbedaan di antara keduanya. Jeremy Bentham dikenal sebagai bapak utilitarianisme individual, sedangkan Rudolf von Jhering adalah bapak utilitarianisme sosiologis. Prinsip-prinsip dasar ajaran Bentham dapat dijelaskan sebagai berikut. Tujuan hukum adalah hukum dapat memberikan jaminan kebahagiaan kepada individu-individu, barulah kepada orang banyak.
Prinsip ini harus diterapkan secara kuantitatif karena kualitas kesenangan selalu sama. Untuk mewujudkan kebahagiaan individu dan masyarakat, maka perundang-undangan harus mencapai 4 tujuan. Yang pertama, to provide subsistence atau untuk memberi nafkah hidup. Yang kedua, to provide abundance atau untuk memberikan nafkah makanan berlimpah. Yang ketiga, to provide security atau untuk memberikan perlindungan. Dan yang terakhir adalah untuk mencapai persamaan atau to attain equality. Yang ketiga, keunggulan dan kelemahan hukum utilitarianisme. Keunggulannya adalah yang pertama, sejalan dengan pandangan-pandangan yang cenderung diusulkan saat membahas kebijakan pemerintah dan barang-barang komoditas publik. Yang kedua, sejalan dengan kriteria intuitif yang digunakan oleh orang-orang dalam membahas perilaku atau tindakan moral atau moral konduk. Sebagai contoh, seseorang memiliki kewajiban moral untuk melakukan tindakan tertentu, mengacu kepada manfaat atau kerugian yang diakibatkan tindakan tersebut pada umat manusia. Yang ketiga, dapat menjelaskan mengapa kita menganggap jenis-jenis aktivitas tertentu secara moral dianggap bersalah atau berbohong, perselingkuhan, pembunuhan, sementara yang lain dianggap benar, misalnya menyampaikan kebenaran, bersikap jujur, dan menepati janji. Yang keempat, sangat berpengaruh dalam bidang ekonomi dan juga menjadi dasar teknik analisis biaya manfaat ekonominya. Yang terakhir, sangat sesuai dengan nilai yang diutamakan oleh banyak orang, efisiensi. Suatu tindakan yang efisien adalah tindakan yang mampu memberikan output sesuai yang diinginkan dengan input sumber daya paling rendah. Sedangkan kelemahan aliran hukum utilitarianisme ini adalah yang pertama, bagaimana nilai utilitas atau manfaat dari berbagai tindakan yang berbeda pada orang-orang yang berbeda dapat diukur dan dibandingkan seperti yang dinyatakan dalam utilitarianisme. Yang kedua, biaya dan keuntungan tertentu tampak sangat sulit dinilai. Yang ketiga, karena banyak keuntungan dan biaya dari suatu tindakan tidak dapat diprediksi dengan baik, maka penilaiannya pun juga tidak dapat dilakukan dengan baik. Yang keempat, sampai saat ini masih belum jelas apa yang bisa dihitung sebagai keuntungan dan apa yang bisa dihitung sebagai biaya. Dan yang terakhir, kelemahannya adalah asumsi utilitarian menyatakan bahwa semua barang adalah dapat diukur atau dinilai, mengimplikasikan bahwa semua barang dapat diperdagangkan. Yang terakhir, nomor 4 adalah tokoh-tokoh aliran hukum utilitarianisme. Tokoh yang pertama adalah Jeremy Bentham pada tahun 1748 sampai 1832. Ajaran Jeremy Bentham didasarkan pada aliran hedonistik utilitarianism. Bentham berpendapat bahwa hukum bertugas untuk memelihara kebaikan dan mencegah kejahatan. Pemidanaan harus bersifat spesifik untuk setiap kejahatan. Seberapa kerasnya suatu pidana tidak boleh melebihi jumlah yang dibutuhkan untuk mencegah dilakukannya penyerangan-penyerangan tertentu. Pemidanaan menurut Bentham hanya bisa diterima apabila pemidanaan tersebut mampu mencegah terjadinya kejahatan yang lebih besar. Bentham menginginkan agar hukum dapat menjadikan jaminan kebahagiaan kepada individu, bukan langsung kepada masyarakat secara keseluruhan. Jeremy Bentham merupakan filsuf utilitarian Inggris, ahli ekonomi dan ahli hukum teoritis yang memiliki pengaruh besar dalam melakukan reformasi pemikiran pada abad ke-19, baik di Inggris maupun pada level dunia. Dia dijuluki sebagai Luther of the legal world atau Luther dalam bidang hukum. Hal ini dikarenakan pada akhir abad ke-18 Masehi, sistem hukum Inggris yang kuno, korup dan belum direformasi bisa dipandang sebagai agama nasional, sementara ia tidak hanya berani menentangnya, akan tetapi juga mencipta suatu struktur hukum baru yang menarik banyak penganut dan pada akhirnya mengilhami terjadinya reformasi. Ia telah melakukan kritik radikal dan rekonstruksi terhadap suatu institusi Inggris baik di bidang ekonomi, moral, agama, pendidikan, politik maupun hukum. Tokoh yang kedua
adalah John Stuart Mill pada tahun 1806 sampai 1873. Pemikiran John Stuart Mill sangat dipengaruhi oleh pemikiran positivisme dari Auguste Comte. Namun, Mill tidak setuju dengan Comte yang berpendapat bahwa psikologi bukanlah ilmu. Pemikiran Mill banyak dipengaruhi oleh pertimbangan psikologi. Ia menyatakan bahwa tujuan manusia adalah kebahagiaan, di mana kebahagiaan tersebut diperoleh melalui hal-hal yang membangkitkan nafsu manusia, sehingga apa yang ingin dicapai oleh manusia bukanlah benda atau sesuatu hal tertentu, tetapi kebahagiaan yang dapat ditimbulkannya. Mill memandang psikologi sebagai ilmu yang paling fundamental. Melalui psikologi, kita dapat mempelajari penginderaan-penginderaan dan cara susunannya. Susunan penginderaan tersebut terjadi menurut asosiasi. Dalam hal inilah psikologi berperan untuk memperlihatkan bagaimana asosiasi antara penginderaan yang satu dengan penginderaan yang lain diadakan menurut hukum-hukum yang tetap. Itulah sebabnya Mill berpendapat bahwa psikologi adalah dasar bagi semua ilmu lain termasuk logika. Utilitarianisme diperhalus dan diperkokoh lebih lanjut oleh filsuf Inggris terkemuka John Stuart Mill. Mill merupakan anak dari James Mill, seorang filsuf dan ekonom Inggris kenamaan. Ia dilahirkan pada tahun 1806 di London. James memiliki ambisi yang besar untuk mengembangkan bakat dan intelektual anaknya sebanyak dan secepat mungkin. John Stuart, anaknya, merespon kepedulian ayahnya yang sangat besar terhadap pendidikannya sehingga menjadikan dirinya sudah mendapatkan pelajaran bahasa Yunani pada usia 3 tahun. Pada umur 12 tahun, Mill sudah cukup akrab dengan sastra Yunani dan Latin kuno, serta sejarah dan matematika. Bahkan pada umur 13 tahun, ia sudah familiar dengan tulisan para ekonom terkemuka Inggris seperti Adam Smith dan David Ricardo. Tokoh yang terakhir adalah Rudolf von Jhering pada tahun 1818 sampai 1892. Ajaran Rudolf von Jhering merupakan gabungan antara teori yang dikemukakan Jeremy Bentham dan John Stuart Mill dan positivisme hukum yang diajarkan oleh John Austin. Teori yang diajarkan oleh Jhering ini merupakan ajaran yang bersifat sosial. Pada awalnya, Jhering menganut mazhab sejarah yang dikembangkan oleh Friedrich Karl von Savigny dan Puchta, namun lama-kelamaan ia memiliki pandangan yang berlawanan dengan Savigny. Seluruh hukum Romawi menurut Savigny merupakan pernyataan jiwa bangsa Romawi, sehingga merupakan hukum nasional. Pendapat tersebut kemudian dibantah oleh Jhering dengan mengemukakan bahwa seperti dalam hidup, sebagai perkembangan biologis yang senantiasa terdapat asimilasi dari unsur-unsur yang mempengaruhinya, demikian pula dengan bidang kebudayaan di mana melalui pergaulan antara bangsa terdapat asimilasi pandangan-pandangan dan kebiasaan-kebiasaan. Ajaran Bentham dikenal sebagai utilitarianisme individual, sedangkan rekannya Rudolf von Jhering dalam beberapa buku ditulis Lehring mengembangkan ajaran yang bersifat sosial. Teori von Jhering merupakan gabungan antara teori Bentham, Stuart Mill, dan positivisme hukum, dan John Austin, dari John Austin. Mula-mula, von Jhering menganut mazhab sejarah yang dipelopori oleh von Savigny dan Puchta, tetapi lama-kelamaan ia melepaskan diri, bahkan menentang pandangan von Savigny tentang hukum Romawi. Tentu diketahui bahwa pemikiran yang gemilang dari Jhering memang timbul, tetapi dia melakukan studi yang mendalam tentang hukum Romawi. Hugibers memasukkan Jhering sebagai salah satu tokoh penting positivisme hukum. Yang ketiga adalah bab penutup. Kesimpulannya, utilitarianisme adalah tradisi filsafat etika yang diasosiasikan Jeremy Bentham pada tahun 1743 sampai 1832 dan juga John Stuart Mill pada tahun 1806 sampai 1873 dan Rudolf von Jhering pada tahun 1818 sampai 1892.
Utilitarianisme adalah aliran hukum yang menempatkan kemanfaatan sebagai tujuan utama hukum. Utilitarianisme adalah suatu pandangan etika normatif yang menilai kebaikan dari suatu tindakan berdasarkan tingkat maksimal yang dicapai dari penggunaannya. Nilai kebaikan ini umumnya mempersyaratkan peralihan tingkatan maksimal dari kebahagiaan dan pengurangan tingkat penderitaan. Utilitarianisme berpendapat bahwa suatu tindakan benar jika cenderung menghasilkan kebahagiaan dan salah jika cenderung menghasilkan kesedihan, atau kebalikan dari kebahagiaan bukan hanya sebagai aktor tetapi semua orang yang berpengaruh olehnya. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.